Kebakaran ratusan hektar hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir, Riau belum teratasi. BNPB mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir, Riau. Pemadaman melalui udara ini dilakukan karena akses menuju lokasi sulit dijangkau tim Satgas Darat. Selain melakukan waterbombing, upaya pemadaman juga dilakukan dengan membuat hujan buatan melalui teknik modifikasi cuaca. Karena sudah hampir 2 bulan Kabupaten Rokan Hulu tidak diguyur hujan. Di waterbombing yang memadamkan dari atas. Ini satu baru operasi kurang. Jadi siang ini dipastikan ada 2 paling tidak. Ya. Kami mendatangkan 5 sampai 6 di Riau ini. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari sudah lengkap semua. Sehingga nanti di Rokan Hulu paling tidak 3, jadi 2 atau 3, jadi body system. Ya. Dari pantauan udara, kebakaran yang terjadi sejak sepekan lalu menghanguskan ratusan hektar hutan dan lahan di Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Di Kabupaten Rokan Hulu, titik api berada di kawasan perbukitan yang sulit dijangkau. Kepulan asap dari kebakaran hutan dan lahan ini menyebar ke seluruh wilayah di Rokan Hulu dan mulai mengganggu aktivitas warga. Asap yang mulai mengkhawatirkan ini membuat sejumlah sekolah di Rokan Hulu diliburkan. Dari Rokan Hulu Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Penyidik lalu melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini. Disebut oleh Pak Kasubdit bahwa ada banyak kartu yang terregister gitu. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rekan pada rilis. Ya, mohon waktu. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih mencari ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Pengungkapan isi ponsel diharapkan bisa menjadi petunjuk jejak digital korban sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek, serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan, ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan, kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi membenarkan kabar soal diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang sempat naik ke rooftop gedung Kemlu pada malam sebelum dirinya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat 8 Juli lalu. Dari pengamatan CCTV, korban terlihat naik dengan membawa sebuah tas gendong dan sebuah tas belanja. Dalam keterangan resminya, Polda Metro Jaya menyebut korban diduga
sempat berada di rooftop gedung Kemlu dari hasil pemeriksaan CCTV di Kementerian Luar Negeri. Pemeriksaan juga dilakukan dengan bertanya kepada saksi-saksi pada 7 Juli 2025. CCTV memperlihatkan korban berada di rooftop gedung Kemlu tepatnya pukul 21.43 hingga 23.09 waktu Indonesia Barat. Dari pengamatan CCTV, korban terlihat naik dengan membawa sebuah tas gendong dan sebuah tas belanja. Namun pada saat turun, korban tidak lagi membawa tas tersebut. CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus. Kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian, apa yang dilakukan korban di sana, dan lain sebagainya. Polisi sejauh ini sudah meminta keterangan 15 saksi baik dari pihak keluarga korban, rekan kerja, hingga yang terakhir berinteraksi dengan korban. Polisi juga bekerja sama dengan para ahli, termasuk tim digital forensik di Resiber Polda Metro Jaya yang telah memeriksa 20 titik CCTV. Rekaman CCTV ini diperoleh dari lingkungan kos korban, sejumlah tempat yang dikunjungi korban seminggu terakhir, termasuk tempat kerja. Polisi mengungkap sejumlah temuan baru terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Fakta-fakta baru ini diantaranya. Polisi menyebut pada 7 Juli 2025 sebelum ditemukan tewas, korban sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Korban diduga berada di atas kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21.43 hingga 23.09 waktu Indonesia Barat. Korban juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop, namun saat turun, korban tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Polisi menyatakan kondisi kepala korban saat ditemukan terbungkus plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Penyidik juga telah memastikan jika posisi pintu dan jendela kamar korban terkunci dari dalam saat korban ditemukan tewas. Ya, dalam kasus ini polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban hingga tempat kerja korban. Polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos keluarga, rekan dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban.